CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tabanan, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dua rekan CGP saya akan melakukan sesi kucing. Saya sendiri akan berperan sebagai supervisor, ditemani oleh dua rekan saya. Di sebelah kanan saya ada. Saya Ikadek Sutraryadi berperan sebagai coach. Dan sebelah kiri saya. Saya Niwayan Wina Noviantari berperan sebagai koci. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Dek. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu ya Pak Dek ya. Bagaimana kabarnya Pak Dek hari ini? Wah, selamat pagi Bu Nita. Kabar saya baik sekali nih. Kalau Bu Nita, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, kabar saya juga sangat baik sekali Pak Kadek. Bagaimana untuk sesi coaching hari ini Pak Dek? Apakah Pak Dek sudah siap? Oh ya, siap Bu Nita. Baik Pak Kadek, saya senang sekali mendengar kesiapan Pak Dek ya. Nah Pak Dek, perlu diketahui bahwa sebelum Pak Dek melakukan sesi coaching hari ini, diharapkan Pak Kadek itu dapat menerapkan alur tirta, di mana nanti pada saat alur tirta itu ada penyampaian tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Nah, Pak Kadek, apakah Pak Kadek sudah memahami sepenuhnya tentang alur tirta tersebut? Ya, mengenai alur tirta saya sudah pernah pelajari dan saya sudah pahami itu Bu Nita. Baik Pak Kadek, kalau begitu sebelum Pak Kadek melakukan sesi coaching dengan koci, saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya dulu Pak Kadek ya. Nah di sini pada saat Pak Kadek melakukan coaching nanti ada penilaiannya. Jadi yang akan dinilai nanti di situ ada kompetensi inti coaching, yaitu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, apakah dari ketiga kompetensi itu ada yang ingin ditanyakan Pak Dek terkait dengan rubrik penilaian? Maaf Bu Nita, saya ingin bertanya nih, apakah semua kompetensi-kompetensi itu yang harus saya munculkan dalam percakapan coaching nanti? Iya, benar sekali Pak Kadek. Jadi semua kompetensi tadi yang sudah saya sebutkan diharapkan dapat Pak Kadek laksanakan pada saat Pak Kadek melakukan sesi coaching nanti. Ya, baik Bu Nita. Nah, semoga semua kompetensi itu bisa saya munculkan ya dalam percakapan coaching nanti dan yang akan saya lakukan dengan coach saya. Ya, semoga ya Pak Kadek. Nah, kemudian Pak Kadek, ada lagi yang mungkin mau ditanyakan terkait dengan rubrik penilaiannya Pak Dek? Ya, mengenai rubrik penilaian, saya rasa sudah cukup Bu Nita. Baik, jadi sudah bisa kita sepakati ya Pak Kadek ya terkait dengan rubrik penilaiannya. Ya, bisa Ibu, bisa. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Kadek, ada 3 kompetensi coaching ya yang kita harus sepakati tadi, yang sudah kita sepakati tadi. Di sini kompetensi yang mana kira-kiranya yang Pak Dek belum pahami atau yang perlu Pak Kadek kembangkan? Saya berharap di sini nanti saya bisa mengembangkan semua dari kompetensi ini dengan baik ya Bu Nita ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik Pak Kadek. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang Pak Kadek ingin saya observasi? Ya, saya sendiri berharap Ibu Nita nanti memperhatikan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot nih Bu Nita ya. Nah, karena saya ingin menggali dari potensi-potensi dan informasi-informasi yang ada dalam diri coach saya. Nah, kemudian saya ingin mengendali permasalahan-permasalahan yang terkait dalam diri coach saya nanti. Ya, baik Pak Kadek. Pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Kadek inginkan? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya yang saya inginkan adalah coach saya nanti dapat menggali potensi dirinya. Nah, dalam dirinya dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dari coach saya tersebut. Iya, luar biasa sekali ya Pak Kadek ya. Nah, di sini saya perlu ingatkan kembali Pak Kadek terkait dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan cara memaksimalkan potensi coaching. Nah, apakah Pak Kadek sudah melaksanakan sesi coaching? Ya, sudah siap ini? Siap Ibu Nita. Oke, siap sekali ya Pak Kadek ya. Ya, baiklah Pak Kadek. Karena Pak Kadek sudah siap, silakan Pak Kadek mulai sesi coachingnya bersama coach. Semoga sesi coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Kadek ya, sesuai dengan apa yang Pak Kadek harapkan. Ya, betul Ibu. Terima kasih Bu Nita. Semoga sesuai dengan harapan saya. Ya, silakan dimulai Pak Dek. Selamat pagi Bu Wina. Selamat pagi Pak Kadek. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa sehat sekali Pak Dek. Pak Dek gimana kabarnya? Wah, baik juga nih Bu Wina ya. Nah, tapi saya lihat kok wajahnya Bu Wina nampaknya masih kurang gini ya, bersemangat sekali untuk hari ini. Aduh, masa sih Pak ya terlihat seperti itu ya? Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak.
Ya, baiklah Bu Wina. Nah, sebelum kita memulai sesi wawancara kita, percakapan kita, saya ingin Ibu mencoba untuk menenangkan diri terlebih dahulu ya dari segala sesinya. Baik Bu Wina, mari kita duduk dengan tenang dulu. Kita ambil nafas. 1, 2, 3 dan hembuskan. Buka matanya pelan-pelan Bu Wina. Nah, bagaimana perasaannya sekarang Bu Wina? Iya, betul sekali Bapak. Setelah tadi saya merasa lebih lega Pak ya, lebih siap untuk melakukan percakapan kita pada pagi hari. Iya. Nah, Bu Wina, kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan dari percakapan kita hari ini? Sebenarnya saya mempunyai masalah dengan semangat belajar murid saya Bapak ya. Nah, saya ingin meningkatkan motivasi belajar murid saya. Karena di kelas saya melihat mereka itu sangat tidak antusias ketika mengikuti pelajaran Bapak. Wah, Ibu sudah menyampaikan kalau Ibu ingin meningkatkan semangat belajarnya murid di kelas Ibu ya. Jadi, apa yang Ibu Wina ingin diskusikan nanti lagi untuk percakapan yang kita lakukan? Saya ingin lebih jauh nanti mendiskusikan tentang membuat media ajar yang menarik Bapak, sehingga pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu dapat menghadirkan motivasi intrinsik dari diri siswa itu ikut semangat dalam belajarnya, bukan atas dorongan dari gurunya saja, tapi memang benar-benar muncul dari dalam diri siswa itu sendiri Bapak. Ya, betul sekali ya Bu Wina ya. Nah, itu adalah tujuan yang bagus Bu Wina. Media pembelajaran itu sangat berpengaruh, merupakan satu faktor untuk mempengaruhi motivasi siswa dan juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, apa jenis media pembelajaran yang biasa Ibu gunakan selama ini? Yang biasanya sudah saya berikan siswa di kelas itu, saya mencoba beberapa media yang pembelajaran sudah ada Pak, seperti buku, kemudian teks berupa slide presentasi atau PowerPoint itu, kemudian berupa video sebagai media pembelajaran saya biasanya. Ya, oke. Itu adalah media pembelajaran yang umum dan mudah diakses ya Bu Wina ya sehari-hari kita. Namun, apakah Ibu Wina merasa media-media tersebut sudah cukup menarik dan efektif untuk siswa Ibu? Sejujurnya saya merasa media yang tadi itu kurang variatif Pak ya, kurang efektif untuk siswa saya, seperti itu Bapak. Siswa saya ini sering bosan dia di kelas ketika menerima pelajaran, kurang fokus saat saya mengajar, seperti itu Bapak. Saya ingin sekali sebenarnya mencoba media pembelajaran yang lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga siswa saya itu lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Ya, betul sekali ya Bu Wina ya. Nah, Ibu ingin mencoba media-media pembelajaran yang lebih kreatif sehingga menarik bagi siswa dan memajukan semangat belajar siswa ya. Nah, menurut Ibu media-media pembelajaran yang menarik itu seperti apa? Pembelajaran atau media yang menarik itu bagi saya itu adalah media yang mampu membuat siswa itu tentunya merasa tidak bosan saat pembelajaran, dan murid itu lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran itu Bapak. Ya, bagus sekali Bu Wina. Media yang menarik itu merupakan media yang tidak membuat peserta didik kita bosan ya di kelas ya. Nah, apa yang bisa Ibu Wina lakukan untuk membuat media-media pembelajaran yang menarik itu untuk murid Ibu? Saya mungkin nanti bisa menggabungkan berbagai media pembelajaran yang ada Pak ya, seperti misalnya media cetak, kemudian audio berupa video maupun teknologi informasi lainnya. Saya juga nanti bisa membuat media pembelajaran yang sesuai dengan tema, kemudian materi dan tujuan pembelajaran yang tentunya saya sudah tentukan sebelumnya. Ya, saya juga bisa menggunakan berbagai macam alat dan bahan seperti yang ada di lingkungan sekitar saya ataupun dengan siswa, seperti misalnya kertas, gunting, lem, dan krayon dan lainnya, itu yang tentunya berkaitan dengan topik pembelajaran yang semakin membuat siswa itu tertarik untuk belajar. Wah, luar biasa sekali Bu Wina ini. Bisa berinovasi dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan jika Ibu Wina mengalami kesulitan dalam mengkreasikan, membuat media-media pembelajaran tersebut? Jika saya nanti mengalami kesulitan, saya tentunya akan berkolaborasi Pak ya dengan teman-teman atau guru-guru lainnya yang lebih berpengalaman tentunya di bidang membuat media tersebut. Nah, saya juga bisa mencari informasi atau sumber belajar yang kreatif dan inovatif, seperti misalnya dalam pembuatan video, podcast maupun webinar-webinar lain. Wah, bagus sekali nih Bu Wina. Nah, kita memang harus berkolaborasi ya dengan rekan-rekan sejawat kita di sekolah dan untuk kelancaran kegiatan pembelajaran. Nah, apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan bahwa
media-media pembelajaran yang Ibu buat tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar siswa Ibu? Yang nanti bisa saya lakukan Pak ya, Ya. mungkin saya nanti melakukan survei atau wawancara secara langsung nanti dengan siswa saya untuk mengetahui minat dan bakat mereka itu, kemudian bagaimana gaya belajar mereka dan tingkat pemahaman mereka terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Nah, saya juga nanti bisa melakukan uji coba atau evaluasi dengan siswa untuk menemukan umpan balik dari siswa itu untuk perbaikan saya ke depannya. Wah, betul sekali nih Bu Wina. Nah, mengidentifikasikan kebutuhan siswa itu memang cara yang tepat menurut saya juga. Nah, saya ingin tahu nih Bu Wina, apa yang Ibu lakukan nih untuk memastikan bahwa media-media pembelajaran tersebut bisa meningkatkan semangat belajar murid Ibu? Untuk memastikannya Ya. nanti Pak ya, memastikan meningkatnya semangat belajar murid saya itu, saya nanti bisa melibatkan murid itu secara langsung dalam proses pembuatan media pembelajaran. Misalnya sederhananya saya bisa meminta ide dari mereka dan saran dari mereka untuk perbaikan nanti media yang saya buat tadi seperti itu. Saya juga bisa mengukur dan mengevaluasi hasil belajar murid saya melalui tes seperti itu misalnya Bapak. Ya, luar biasa sekali nih Bu. Nah, rencana yang bagus ya. Kalau begitu, berapa lama nih waktu yang kira-kira Ibu butuhkan untuk membuat media-media pembelajaran yang menarik ini? Kalau ditanya waktu, nah pembuatan media itu mungkin saya membutuhkan waktu kira-kira 1 sampai 2 hari Pak ya untuk membuat sebuah media yang mungkin saya akan persiapkan untuk saya mengajar di keesokan harinya. Wah, saya suka sekali nih dengan semangatnya Ibu nih. Ya, kapan nih Bu ya kira-kira akan dimulai untuk melakukannya? Dalam pembuatan media-media tersebut, apakah Ibu melakukan sendiri? Kalau ditanya kapan, nah tentunya saya akan mulai dari hari ini. Ya. Nah, saya akan mulai dari ini. Kemudian kalau dalam pembuatan media tersebut tentunya saya juga akan berkolaborasi Pak ya dengan rekan guru dalam pelaksanaan membuat media tersebut Bapak. Wah, saya senang sekali nih ya. Semangatnya Ibu Wina itu berkobar-kobar nih, semangat berkolaborasi dengan semua rekan-rekan. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Luar biasa sekali Pak Dek ya, setelah melalui percakapan tadi saya merasa sangat lega. Saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami tadi, khususnya dalam meningkatkan motivasi belajar anak didik saya. Wah, saya senang sekali mendengar itu Bu Wina. Jadi, Ibu Wina bisa menunjukkan sikap yang positif dan antusias sekali dalam menemukan solusi permasalahan Ibu sendiri. Terima kasih banyak ya Pak Kadek ya sudah membantu saya menemukan solusi atas permasalahan saya, sudah meluangkan waktu untuk proses diskusi kita hari ini. Saya berharap nanti Pak kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya Pak. Wah, tentu saja Bu Wina. Saya juga berharap seperti itu nanti. Nah, jika Ibu sudah merasa lega dengan segala masalah-masalah Ibu dan bisa menemukan solusi, maka percakapan kita bisa kita akhiri hari Oke, ini. terima Ya, kasih saja Pak Kadek. ya terima kasih dan sampai jumpa Ibu Wina. Ya, terima kasih juga Pak Kadek. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wah, Pak Kadek senang sekali ya. Pak Kadek selamat saya ucapkan karena Pak Kadek sudah berhasil menyelesaikan sesi kucing pada hari ini. Nah, Pak Kadek, saya mau tanya nih, bagaimana sekarang perasaan Pak Kadek setelah Pak Kadek menyelesaikan sesi kucing? Wah, terima kasih ya Ibu ya. Nah, saya merasa lega sekali nih Bu Nita sudah melakukan percakapan dengan kucing yang saya lakukan tadi. Iya, Pak Kadek, apa yang sudah Pak Kadek lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Kadek inginkan? Ya, dari percakapan tadi saya sudah menerapkan sesi coaching dengan alur tirtanya yang seperti Ibu paparkan tadi. Kemudian saya juga menerapkan prinsip coaching yaitu dari kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach saya sehingga coach saya bisa menuangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian selain itu, saya juga berusaha memaksimalkan dari kompetensi inti dari coaching yaitu ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam sesi coaching tadi. Luar biasa sekali ya Pak Kadek ya. Nah Pak Kadek, seperti apa yang sudah kita sepakati tadi terkait dengan rubrik penilaian, di sini pada saat observasi saya sudah mencatat ya Pak Kadek ya hasil observasinya. Jadi Pak Kadek itu memang sudah melakukan sesi coaching dengan alur kita sudah sangat baik sekali. Kemudian Pak Kadek juga sudah mampu menerapkan prinsip coaching dan Pak Kadek juga sudah mampu memunculkan kompetensi inti coaching dengan baik. Nah kompetensi apa lagi nih Pak Kadek yang ingin Pak Kadek kembangkan
berdasarkan hasil dari sesi coaching yang sudah Pak Kadek lakukan hari ini. Iya Ibu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali itu adalah ingin meningkatkan komunikasi efektif saya dan memahami lebih dari alur ceritanya. Nah, supaya sesi coaching selanjutnya itu bisa berjalan lebih baik lagi. Iya, luar biasa sekali ya Pak Kadek ya. Baik, kalau begitu Pak Kadek, terima kasih karena Pak Kadek sudah meluangkan waktu untuk kegiatan observasi hari ini. Semoga untuk kedepannya Pak Kadek dapat memperoleh manfaat yang lebih positif dari kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Kadek. Terima kasih Bu Nita. Demikianlah tadi praktek coaching yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Salam Guru Penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.